Assalamualaikum Pak Kades. Waalaikumsalam. Aduh. Teman Pak. Alhamdulillah, mohon maaf nih Pak mengganggu waktunya Pak. Oh iya, dari mana Pak? Saya dari Telkom nih Pak. Oh, dari Telkom. Mau nawarin aplikasi nih Pak. Oh, kebetulan desa kita itu sudah menggunakan aplikasi Pak dari Kominfo. Bentar dulu Pak, aplikasi apa dulu nih Pak? Ada IDGIAS apalah. Banyak pokoknya itu sekretaris saya. Oke, nggak apa-apa Pak. Kalau misalnya Bapak sudah menggunakan aplikasi yang dari Kominfo ya, nah saya minta waktunya ke Bapak 10 menit aja Pak. Boleh ya? Ya, 10 menit boleh, Pak. Kita mulai dari sekarang Pak. Boleh. Jadi gini Pak, memang ada aplikasi ya yang masuk, yang ditawarkan ke desa mungkin Pak ya. Ya. Nah tapi yang ini agak beda Pak. Jadi bedanya begini Pak. Pertama, aplikasi ini bisa membantu meningkatkan elektabilitas Bapak. Jadi kalau misalnya Bapak periode berikutnya mau nyalon Pak, nah aplikasi ini akan membantu Bapak. Itu pertama Pak, penting itu Pak. Kemudian yang kedua, aplikasi ini bisa membantu meningkatkan penjualan UMKM yang ada di wilayah desa Bapak. Nah itu nanti akan terjadi Pak, yang namanya apa ya, kepemimpinan Bapak tuh terasa secara ekonomi Pak. Jadi aplikasi ini tidak hanya searah hanya dari desa ke masyarakat. Ini pun akan terjadi komunikasi dua arah Pak. Jadi dari masyarakat ke pihak desa. Nah, menurut Bapak bagaimana nih Pak? Apakah sama nggak dengan aplikasi yang sekarang Bapak gunakan Pak? Secara konsep itunya? Ya, kalau di Kominfo kan satu gratis. Yang kedua, kita anggarannya masih terbatas Mas untuk itu. Oh gitu ya. Tapi nanti saya coba lah. Oke, gitu. siap. Gini Pak, ketika bicara anggaran ya, kebetulan aplikasi ini itu berpotensi memberi profit Pak, memberi keuntungan. Jadi keuntungan itu mungkin melalui BUMDes Pak. Nah, BUMDes di wilayah Bapak bagaimana nih Pak? Berjalan dengan baik atau masih perlu didukung lagi atau bagaimana? Kebetulan sudah ada BUMDes tapi belum optimal gitu Mas. Oke, nih saya minta izin lagi nih Pak untuk menerangkan aplikasinya Pak. Ini saya singkat aja Pak ya. Nanti kalau Bapak memerlukan penjelasan lebih detail itu di sesi berikutnya Pak. Siap Pak. Nih, nama aplikasinya ini Pak. Nah ini Bapak bisa lihat ya. Nah di sini di halaman pertama ketika dibuka itu akan nampak berita-berita Pak. Jadi semua hal yang berkaitan dengan desa Bapak tuh ada di sini. Nah di sini pun lengkap dengan fitur-fitur Pak. Jadi misalnya ada fitur berita nih. Nah apa aja sih yang terjadi di lingkungan Bapak? Apakah ada acara hiburan, acara sosial, acara apapun lah, itu bisa diketahui di sini. Jadi yang biasanya Bapak itu menginformasikan kepada masyarakat tuh melalui apa ya Pak istilahnya, kayak dinding gitu ya. Mading gitu kalau di sekolah Pak ya. Jadi hanya searah, masyarakat pun harus datang ke desa Bapak untuk mengetahui berita-berita. Nah ini bisa langsung ke handphone masyarakat Pak. Nah kemudian yang kedua ini ada fitur info Pak. Nah ini info, kalau yang berita itu tadi dua arah Pak. Jadi masyarakat pun bisa menginformasikan kepada masyarakat yang lain melalui fitur berita tadi. Nah kalau yang info itu yang ingin Bapak sampaikan Pak. Misalkan Bapak nih ada program dari pusat nih untuk warga masyarakat. Nah tidak lagi harus secara manual Pak. Jadi Bapak cukup cantumkan di aplikasi ini, nanti sampai Pak ke handphone warga Bapak. Warga kan akan menyimak secara santai Pak ketika mereka rebahan gitu kan. Nah kemudian di sini ada lapor Pak. Nah fitur lapor ini fungsinya bagaimana caranya masyarakat ketika ingin melaporkan sesuatu. Nah ini kan ada dua pilihan Pak, mau japri BPD ke BPD atau langsung ke pemerintah desa. Nah jadi masyarakat cukup dari rumah atau dari lokasi, mereka kemudian melaporkan apa yang ingin mereka sampaikan. Nah Bapak tinggal nanti buka lagi di handphone Bapak, sama Bapak bisa secara online lah. Mungkin mirip medsos mungkin Pak ya. Nah tapi ini sekupnya lebih diperkecil jadi sekup desa.
gitu Pak. Nah kemudian surat menyurat Pak, nah ini yang paling menarik. Jadi ketika warga ingin membuat surat yang ada di desa, misalkan surat mengantar, surat keterangan, nah itu bisa melalui aplikasi ini Pak. Jadi warga masyarakat sambil rebahan di rumahnya, di kamarnya, misalkan dia butuh surat mengantar, cukup klik di sini, kemudian nanti sampai Pak ke pihak desa. Kalau masyarakat yang nggak punya handphone gimana? Nah itu nanti bisa pinjem Pak ke yang punya, mungkin sementara gitu Pak. Ya kita cari solusi yang dekat-dekat aja dulu Pak. Oke, nah kemudian di sini ada lagi Pak fitur e-bisnis. Nah e-bisnis ini Pak yang akan meningkatkan sisi ekonomi. Jadi di sini tuh mirip marketplace Pak. Bapak tahu Shopee kan Pak ya? Ada Tokopedia kan di kita tuh, itu marak Pak ya. Nah Shopee, Tokopedia itu Pak disebut marketplace, mereka omsetnya tinggi Pak. Nah ini bagaimana caranya omset yang mereka miliki itu kita alihkan ke kita Pak, minimal ke sekup desa kita. Jadi jangan sampai perputaran uang itu adanya keluar Pak. Bagaimana sekarang kita tarik nih perputaran uang itu ada di dalam. Nah ketika perputaran ada di dalam, maka dampaknya akan kepada peningkatan ekonomi di lingkungan desa Bapak. Dan akan menambah profit BUMDes sendiri. Nah ini Pak yang saya maksud, bagaimana caranya aplikasi ini meningkatkan elektabilitas Bapak sebagai pemimpin di desa ini. Jadi nanti masyarakat ketika merasakan nih kepemimpinan Bapak ternyata berdampak kepada kehidupan mereka Pak. Saya yakin periode berikutnya tanpa Bapak minta, mereka akan meminta Bapak untuk memimpin lagi. Jadi Bapak nanti akan meninggalkan sejarah Pak, positif Pak. Nah ini sekilas seperti itu Pak. Kalau misalnya nanti Bapak tertarik dengan aplikasi ini, Bapak bisa janjian lagi Pak dengan saya Pak. Nanti saya jelaskan lebih detail. Kelihatannya Bapak kalau sekarang kan mau pergi nih Pak. Ya saya ada acara Mas. Oh iya, mau kemana nih Pak kalau boleh tahu Pak? Kebetulan ada pertemuan warga, sosialisasi tentang KB Mas. Oh KB, ya. Bapak di KB juga? Ibu saya yang di KB. Oh iya siap Pak. Nah mungkin begitu Pak, sekelas dari saya. Bisa disimpan Pak nomor HP saya Pak, atau mungkin saya bisa minta nomor. Nanti hubungi sekretaris aja. Ada sekretaris? Ya, siap Pak, siap. Komunikasi lebih enak dengan sekretaris saja. Siap. Untuk penutup nih Pak, setelah saya menerangkan sekelas tadi, bagaimana menurut Bapak nih? Ya cukup bagus aplikasinya. Ya. Tapi nanti kita bicarakan dulu karena ini ada anggarannya ini atau misalkan gratis atau gimana? Ini berbayar Pak, tapi nanti kita bantu. Kita bantu bagaimana caranya Bapak mencari peluang anggarannya dari sisi mana, ya kan? Dan semua kebutuhan untuk bagaimana cara kita menembus anggaran tersebut kita bantu lah, gitu Pak. Karena apa yang ada di aplikasi ini sebetulnya searah dengan regulasi Pak. Jadi kalau desa yang ini sudah mana saja yang sudah pakai? Sebetulnya udah banyak Pak. Jadi kita tuh sudah hampir 500 desa se-Indonesia Pak. Nah kemarin ada desa yang menggunakan aplikasi ini sehingga menjadi desa percontohan Pak. Itu ada di wilayah Jawa Barat, namanya Desa Cibiru Pak, di Kota Bandung, di Kabupaten Bandung. Ini gimana teknisnya itu ada peningkatan atau gimana? Betul Pak. Jadi kan ketika penilaian itu dilakukan kan ada beberapa kategori Pak. Misalkan desa termaju dari sisi ekonomi. Nah di aplikasi ini kan kita bantu Pak bagaimana caranya ekonomi desa itu kita tingkatkan. Nah konsep sederhananya bagaimana caranya perputaran uang itu tidak keluar dari desa Pak. Nah kemudian ada lagi kategori warga saya itu kebanyakan di luar. Gimana tuh kalau gitu? Nggak apa-apa Pak. Jadi ketika warga Bapak bekerja di luar, mereka tuh bagaimana caranya mendatangkan devisa untuk pedesaan Pak. Jadi ketika mereka mencari nafkah di luar, nah kita bujuk supaya uangnya masuk ke desa kita. Nanti kita adakan program-program sosialisasi Bapak. Nah itu akan lebih positif Pak, kalau menurut saya Pak. Bahkan aplikasi ini ketika misalkan produk yang ada di desa Bapak sudah siap untuk dijual, maka pembeli itu berpotensi dari seluruh Indonesia Pak. Nah karena aplikasi ini merupakan ekosistem, jadi berjejaring Pak.
saling terhubung. Jadi bukan hanya desa Bapak saja warganya terhubung, tapi seluruh desa yang ada di Indonesia itu akan terhubung di sini, Pak. Kebanyakan di warga saya itu gaptek, Mas. Nah, itu nanti kita bantu, Pak. Bagaimana caranya, mungkin itu memang satu hal yang umum, Pak ya. Tapi kita adakan edukasi lah, Pak. Edukasi pun tidak perlu harus door to door, Pak. Cukup nanti Bapak bikin video atau saya bersama tim bikin video, nanti kita share ke WA masing-masing. Itu bisa disolusikan lah, Pak, insya Allah. Nah, kalau boleh tahu, Pak, produk unggulan di desa Bapak ini apa, Pak? Oh, saya di sini banyak pengrajin. Kalau sumber dayanya sih kayak apa ya? Pertanian gitu. Oh, pertanian ya. Bentar, mic Bapak sebelah mana, Pak? Ya. Oh, ada. Oh, ya? ini Oke. ada. Oh, pertanian. Iya. Pertanian. Nah, produk pertanian Bapak itu sebetulnya bisa dijual, Pak, keluar wilayah, Pak. Gitu. Kebetulan kan sekarang masalah pangan, Pak ya, utamanya itu betul-betul apa ya, sangat dibutuhkan lah. Begitu, Pak. Ya, cukup menarik. Tapi nantilah saya Nanti saya nanti dulu. temuin sekretarisnya ya, Pak ya. Ya, untuk yang lain silakanlah. Boleh. Nanti saya mungkin bermusyawarah dulu dengan masyarakat yang lainnya. Karena kan bukan Siap. saya memang menentu kebijakan, tapi kan harus mekanismenya kan ini berbasis anggaran ya. Iya. Harus musyawarah dulu. Bagus, Pak. Pokoknya nanti kalau ada apa-apa komunikasi aja, Pak. Siap. Nanti saya titipkan nomor WA saya di sekretaris Bapak. Siap. Sekali lagi terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Mas. Iya. Ini kok repot-repot nih, Pak. Terima kasih, Pak. Buat ongkos saja. Oh iya. Assalamualaikum, Pak. Ya, waalaikumsalam.